Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya. Kita bersyukur buat kasih Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita boleh ada pada pagi hari ini semuanya karena kebaikan Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini kita mau pujian kita yang terbaik dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan kita. Kita mau menyembah Tuhan Raja segala Raja. Haleluya. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara, kita satukan hati. Kita mau sama-sama awali dulu di dalam doa. Sungguh Engkau Allah yang sungguh baik Tuhan. Kebaikan-Mu dalam hidup kami tidak pernah habis. Kasih-Mu dalam hidup kami tidak pernah Tuhan berkesudahan. Pagi hari ini Tuhan, hati kami rindu menanti-nantikan-Mu. Hati kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, bertahtalah di tempat ini. Engkau melawat setiap umat-Mu, baik yang di tempat ini, bahkan umat-Mu yang mengikuti ibadah online. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oh, ya masih. Kau Allah yang baik. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua. Hanya bagi Tuhan. Kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Mari umat Tuhan, lebih lagi katakan Yesus Kau sungguh baik. Yesus baik. Yesus, nama-Mu indah. Ini rasa cinta kami Tuhan. Ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta
segala hormat kami Tuhan. Allah kami yang perkasa, nama-Mu yang sungguh ajaib, sumber kekuatan kami, tempat perlindungan kami. Hanya Kau Yesus, kami bersyukur memiliki-Mu, Allah yang setia. Kau gembala agung kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan. Oh haleluya. Mari lebih lagi buka suaramu, angkat suaramu, sembah Tuhan. Haleluya. Inilah Tuhan kerinduan hati kami Tuhan. Kami datang pagi hari ini Tuhan dengan segenap kerendahan hati kami Tuhan. Kami mau memberikan pujian kami yang terbaik Tuhan. Dengan segenap hati Tuhan kami mau katakan kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan, kami mengasihi-Mu Tuhan. Engkaulah sumber Tuhan kekuatan kami. Engkaulah sahabat kami Tuhan. Engkaulah gembala agung kami Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan, kami mengasihi-Mu Tuhan. Ya Ralama, ya Ralama, ya Ralama se. Yang lemah Kau kuatkan Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan Tuhan. Yang berbeban berat Kau memberikan kelegaan pagi hari ini Tuhan. Yang mengalami jalan-jalan yang buntu, Engkau memberikan supranatural breakthrough Tuhan. Sebab kami percaya ada kuasa dalam puji-pujian kami. Ada kuasa dalam setiap penyembahan kami Tuhan. Oh, ya rala pasiki ada bayada dadabo. Ya rada bayara la pasiki ada dadadadadada se. Saya undang jemaat untuk sama-sama bangkit berdiri tetap sembah Tuhan dalam hadirat Tuhan. Ya rala pasiki ada dadadadadabo. Ya rala pasiki ada la bayara la base. Engkau yang menjamah setiap kami pagi hari ini Tuhan. Engkau yang merestorasi setiap kami pagi hari ini Tuhan. Ini waktu-Mu Roh Kudus, Roh Kudus. Engkau yang menghibur hati umat-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus. Engkau yang membebat hati umat-Mu pagi hari ini. Oh curahkanlah kasih-Mu lawat setiap kami Tuhan. Oh ya ralamase, ya ralamasi, ya ralamasi. Haleluya, haleluya, Yesus, 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 Kau sumber kekuatan kami, Yesus, Kau tempat perlindungan kami, Yesus, Yesus.
namanya Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Sorak-sorai buat Allah kita, haleluya. Sungguh kami bersyukur memiliki Allah yang dahsyat. Haleluya. Mari umat Tuhan sama-sama bertepuk tangan. Yeay. Bersyukur Tuhan, kami bersuka cita buat kebaikan di dalam hidup kami. Haleluya. Sama-sama katakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan hati, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sama-sama katakan bersorak-sorai, kita punya Allah yang besar, amin. Allah Raja segala Raja, Yesus Kristus namanya, amin. Haleluya. Mari umat Tuhan sama-sama katakan, we give you glory, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Lord. Yeah, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Lord. Yeah, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise.
Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan pagi hari ini. Amin. Haleluya. Kita bersyukur kita punya gembala yang agung, Yesus Kristus namanya. Amin. Haleluya. Sama-sama katakan, Kau Tuhan gembalaku, Kau yang pegang hidupku, Kau tuntun setiap langkahku, dalam jalanmu ku tidak takut, sebab Kau sertaku, ku tidak ragu, Kau jaminanku. Tuhan Kau gembalaku, takkan kekuranganku, Kau memberikan aku dalam kemurahan-Mu. Tuhan Kau gembalaku, Kau yang bimbing langkahku, Kau pelihara hidupku dalam kebaikan-Mu. Engkaulah gembala agung kami Tuhan, Engkau yang menuntun setiap langkah kami. Haleluya. Mari umat Tuhan sama-sama katakan, Kau Tuhan gembalaku, Kau yang pegang hidupku, Kau tuntun setiap langkahku, dalam jalan-Mu tidak. Sebab apa saudara? Sebab Yesus menyertai engkau. Amin. Tidak ragu, Kau jaminan. Lebih lagi katakan, Tuhan Kau gembalaku, takkan kekuranganku, Kau memberikan aku dalam kemurahan-Mu. Tuhan Kau gembalaku, Kau yang bimbing langkahku, Kau pelihara hidupku dalam kebaikan-Mu. Sungguh hati kami bersyukur Tuhan, Engkau yang membimbing, Engkau yang menuntun kami Tuhan di dalam kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan Kau gembalaku, takkan kekuranganku, Kau memberikan aku dalam kemurahan. Katakan, Tuhan Kau gembalaku, Kau yang membimbing setiap langkah kami Tuhan, Kau pelihara hidupku dalam sekali katakan, Tuhan Kau gembalaku, takkan kekurangan Tuhan, Kau memberikan aku dalam kemurahan-Mu. Tuhan Kau gembalaku, takkan bimbing langkahku, Kau pelihara hidupku dalam kebaikan-Mu. Segala kemuliaan hormat bagi nama-Mu Tuhan. Engkaulah gembala kami yang agung Tuhan. Haleluya. Sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Sebelum Bapak Ibu Saudara duduk, katakan, Tuhan Yesus gembala agung kita. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Undang adik-adik gereja anak. Mari Bapak Ibu kita sama-sama berdoa buat anak-anak kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi ini, buat hari, kesempatan yang Kau berikan setiap kami Tuhan untuk datang beribadah kepadamu. Saat ini Tuhan kami bawa anak-anak kami Tuhan ke dalam tangan-Mu dalam ibadah gereja anak pada pagi ini Tuhan. Bila Tuhan setiap pengajaran mereka terima Tuhan, bila baru membentuk setiap mereka Tuhan sejak dini Tuhan dalam bertumbuh bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau urapi, Kau berkati anak-anak ini Tuhan di masa kecil mereka, di mana dalam sekolah mereka, dalam studi mereka Tuhan, bilang Kau senantiasa pimpin, Kau senantiasa menyertai Tuhan.
Kau tutup bungkus seluruh kehidupan anak-anak ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan kakak-kakak pengajar yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu pada setiap anak-anak ini Tuhan. Biar apa yang dipersiapkan Tuhan, semuanya Tuhan boleh keluar yang daripada Engkau saja Tuhan. Boleh berkati setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah gereja anak daripada pagi ini Tuhan, yang ke dalam tangan-Mu. Beracara Engkau Tuhan, urapi setiap anak-anak-Mu ini Bapa. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kemudian mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan berdoa syafaat buat bangsa negara kita Indonesia. Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa Tuhan seluruh bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Kami bersatu hati mau berdoa Tuhan. Bila Tuhan Kau urapi Tuhan bangsa kami negara Indonesia ini Tuhan. Kau urapi Tuhan para pemimpin bangsa negara kami Indonesia ini. Bapak Presiden kami Joko Widodo beserta jajarannya Tuhan. Dari aparat pemerintahan yang tertinggi sampai daerah Tuhan. Bila Engkau Tuhan senantiasa pimpin Tuhan para pemimpin kami Tuhan ke dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Bila setiap keputusan yang diambil Tuhan untuk semuanya itu adalah untuk kesejahteraan daripada rakyat Indonesia ini Tuhan. Engkau Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan bagi setiap Panglima TNI Polri Tuhan dalam menjaga setiap aspek kehidupan keamanan yang ada di bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan. Engkau juga Tuhan yang urapi Tuhan setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang ada di seluruh pelosok daerah Tuhan, setiap gereja-gereja-Mu Tuhan. Bila Engkau urapi Tuhan, Kau berkati setiap kebutuhan yang dibutuhkan Tuhan oleh gereja-Mu Tuhan, oleh hamba-hamba-Mu Tuhan yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau senantiasa cukupkan Tuhan, senantiasa Kau berikan hikmat-Mu Tuhan bagi setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan seluruh jemaat-Mu Tuhan yang saat ini Tuhan mungkin saat ini sedang sakit, sedang berbeban berat Tuhan. Kau berikan kesembuhan, Kau berikan pemulihan, Kau berikan kelegaan Tuhan yang daripada Engkau saja Tuhan. Engkau berikan sukacita damai sejahtera yang baru yang daripada Engkau Tuhan buat setiap jemaat-Mu saat ini Tuhan yang ada di gereja Namas Mujiat Bapa. Kami percaya Tuhan apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami, Engkau Allah yang turut campur, Engkau Allah yang senantiasa ikut campur tangan dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan gereja-Mu ini Tuhan, narwas demikian ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah setiap kebutuhan biaya yang ada diperlukan Tuhan senantiasa Engkau cukupkan, senantiasa Engkau berikan berlimpah Tuhan bagi gereja-Mu ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat jiwa-jiwa yang baru Tuhan yang daripada Engkau Tuhan, datang daripada Engkau Tuhan. Biarlah yang daripada Engkau yang mencintai Engkau, yang mau haus akan Engkau Tuhan untuk bersekutu dalam gereja-Mu ini Tuhan. Bila jiwa penambahan jiwa-jiwa yang baru Tuhan atas gereja-Mu ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga kepada Bapak Adik Ibu Gembala kami Tuhan ke dalam tangan. Biarlah Engkau senantiasa memberkati kehidupan mereka, memberikan kekuatan, kesehatan yang sempurna yang daripada Engkau turun atas hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan setiap penyampaian kebenaran firman yang disampaikan buat jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, pengembalaan di tempat ini Tuhan, boleh berkati setiap kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sahabatnya, tiba saatnya kami akan berikan persembahan. Bapak Ibu, mari kita persiapkan persembahan kita sama angkat persembahan kita. Tuhan Yesus, sekali lagi kami mengucap syukur, terima kasih kepadamu Bapa, buat setiap berkat karya-Mu besar dalam kehidupan kami hingga saat ini kepada pagi ini Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan-Mu tepat ini. Kau urapi, Kau berkati persembahan kami, layakkan di hadapan-Mu Tuhan. Apa yang telah kami persiapkan Tuhan, kami mau memberi dengan hati yang penuh sukacita Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, persembahan berjalan 2 kali. Yang pertama untuk operasional gereja dan yang kedua untuk diakonia. Sambil memberikan persembahan, kita akan melihat tayangan multimedia selama sepekan. Persembahan, persepuluhan, janji iman, pembangunan, dan lain-lain dapat memberikan
melalui transfer ke rekening gereja atau scan QR yang terdapat di layar. Dan mohon untuk memberikan kode dengan menambahkan 1-10 rupiah untuk memudahkan bendahara dalam menghitung persembahan. Gereja memberikan kesempatan bagi jemaat yang rindu terlibat secara konsisten menabur janji iman untuk pelunasan gedung gereja. Bulan September 2023 sudah terbayar cicilan sejumlah Rp10.892.165. Kami menantikan jemaat Tuhan yang lainnya untuk sama-sama terlibat bergandengan tangan dalam pelunasan cicilan gedung gereja. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi PDP Sigetheni. Bagi jemaat yang memerlukan dukungan doa, membutuhkan pertolongan, dan rindu untuk didoakan, saudara bisa memasukkan pokok doa Anda melalui scan QR berikut ini, dan tim pasukan doa akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Mengundang seluruh jemaat untuk dapat bergabung dalam ibadah pasukan doa fajar tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 3.45 pagi dan wajib on cam. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan doa, konseling dapat menghubungi Bapak dan Ibu Gembala. Ibadah raya diadakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi di hall gereja. Dan berikut ini adalah jadwal pembicara ibadah raya Minggu selama bulan ini. Ibadah gereja anak juga diadakan setiap hari Minggu pukul 10.30 pagi, bertempat di lantai 3. Hadirilah ibadah doa malam setiap hari Rabu pukul 7 malam, dan berikut ini adalah jadwal pembicara doa malam Rabu selama bulan September. Minute with God atau doa malam online diadakan setiap pukul 9 malam via Zoom dan diadakan setiap hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat. Mengundang untuk seluruh anak muda hadir dalam ibadah Youth True Generation yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 sore di hall gereja. Segenap gembala sidang dan jemaat GBI Narwatu Mujizat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara-saudari semua yang berulang tahun pada bulan September. Tuhan Yesus memberkati. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Joli dan rekan saya Agung mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Salam kemenangan. Ya, hadirilah ibadah doa malam hari Rabu tanggal 27 September pukul 7 malam bertempat di tempat ini dengan pembicara Ibu Gembala Ibu Celi Maria Sihombing. Dan hadirilah Family Fellowship yang bertempat di Bris Resident Blocks L23 di rumah dari Bapak Agung dan Ibu Retno, di mana akan diadakan pada tanggal 28 September pukul 10 pagi dengan pembicara Ibu Celi Maria Sihombing, Ibu Gembala, dan ibadah fellowship ini diadakan oleh
Persekutuan Wanita Allah, dan diharapkan seluruh keluarga bisa hadir ya, gak cuma yang wanita saja tetapi juga suaminya bisa ikut, anaknya juga bisa ikut. Untuk info lebih lanjut bisa menghubungi ke Ibu Yeni. Baik, dan firman Tuhan pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Titus Purwoto, dan untuk ibadah sore akan dilayani oleh Bapak Gembala. Kita siapkan hati kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita teduhkan hati dan pikiran kita. Sungguh kami bersyukur memilikimu Tuhan. Engkau Allah yang baik Tuhan. Haleluya. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Seluruh jemaat Tuhan bersama-sama bangkit berdiri, lebih lagi sama-sama katakan, aku ada hari ini karena Tuhan baik. Saya undang hambanya yang menyampaikan firman Tuhan untuk bisa maju ke depan. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Terima kasih kalau kami punya Tuhan yang hebat, yang luar biasa, yang baik, sungguh baik, yang teramat baik. Sampai saat ini kami ada, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Engkau sudah disenangkan lewat pujian dan penyembahan kami pada pagi hari ini. Tiba saatnya kami akan duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan Kau berbicara buat kami. Tuhan, berbicaralah, kami siap untuk mendengar. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu. Roh Kudus memampukan hamba-Mu. Sebab kami tahu hamba-Mu tidak bisa berbuat apa-apa. Dan tidak mampu berbuat apa-apa tanpa Engkau. Dan karena Roh-Mu Tuhan, maka hamba-Mu boleh berbicara pada pagi hari ini.
kami dedikasikan waktu ini untuk-Mu Tuhan. Telinga kami, hati kami, pikiran kami, biarlah semuanya untuk Tuhan. Sehingga firman itu memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami siap untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih buat tim gembala, buat Bapak Gembala, Ibu Gembala di tempat ini yang sudah mempercayakan untuk kami boleh melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini, juga khususnya anak saya, Obed Edom, yang sering juga melayani di tempat ini. Saya papanya Obed Edom, Bapak Ibu Saudara ya. Perkenalkan, nama saya Titus Purwoto, istri saya satu yang pakai baju kembaran dengan saya. Bisa berdiri mah, ya, karena di belakang ketutupan. Ya, ini istri saya ya. Kedua anak saya yang kedua Yubela, Bel berdiri. Ya, kalau Obed sudah kenal semuanya. Ya. Yang satu Ibu Esther, ini jemaat yang setia membantu kami dalam pelayanan, boleh berdiri Bu Esther. Nah, ini Ibu Esther ya. Saya melayani pekerjaan Tuhan di GBT Kristus Ajaib, Jalan Kapas Madia 2, nomor 12. Nah, gerejanya masih gereja rumah, Saudara. Kami masih pergumulan sampai saat ini. Istri saya dalam doanya selalu berkata, Tuhan aku minta gereja, Tuhan aku minta gereja. Sebetulnya gereja itu sudah dikasih. Gereja itu apa sih? Kumpulan orang percaya, itu gereja ya. 3 tahun yang lalu ada gereja yang Bapak Ibu pendetanya meninggal, anaknya belum jadi pendeta. Kemudian sama sinode gereja Bethel Tabernakel, saya yang harus membina kedua anaknya. Dan puji Tuhan ini sudah berjalan yang ketiga tahun, ternyata anaknya pun belum ada yang jadi pendeta sampai sekarang ya. Berdoa supaya tahun depan bisa masuk ke sinode gereja Bethel Tabernakel. Nah, supaya pekerjaan sudah mulai agak ringan dan kami boleh bekerja di ladang Tuhan yang lain. Bulan September awal kami satu tim membuka pelayanan atau ladang Tuhan yang baru di daerah Tengger, Saudara. Saya dan istri saya sempat ke sana, aduh jalannya minta ampun Saudara ya. Kalau Bapak Ibu pengen langsing ya jalannya ada di Tengger itu Saudara ya. Waduh jalannya luar biasa Saudara ya. Puji nama Tuhan, asal saya dari Tulungagung. Ini adik Daniel pernah ke tempat saya di mana saya melayani, dan ternyata papanya seringkali berkunjung juga di gereja adik kami yang ada di daerah Wates Kediri. Ya, ternyata papanya sering kunjungan ke adik kami karena adik kami juga gembala di Gereja Bethel Indonesia di daerah Gondang, Pelosok, Klaten, Kediri, wilayah sekitar Wates. Oke, itu hanya perkenalan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita langsung saja kepada firman yang mau saya sampaikan. Bisa diaktifkan PowerPoint-nya. Nah, saya ini wong Jawa Saudara, saya tidak bisa bahasa Inggris. Nah, loh. Kok hilang meneh? Ya. Nah, ini Saudara. Jadi dalam bahasa Indonesianya artinya berjalan dalam roh Tuhan. Nah, berjalan dalam roh Tuhan. Oke, kita akan membaca. Saya operasikan dari sini mungkin kalau bisa. Kok tidak bisa? Bisa, Obed, bisa bantu di belakang, Obed? Oke, sabar saja ya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu nanti mungkin di belakang juga, oh belum juga. Ya, atau mungkin nanti saja biar jalan. Kita akan membaca Alkitab kita atau Alkitab kita ya, yang membawa HP atau tab ya. Sekarang Alkitab itu sudah mulai Saudara, agak tersisih gitu loh. Sekarang sudah masuk di ini atau di laptop atau di tab. Nah, makanya istilahnya sekarang Alkitab. Nah, silakan buka. Sakaria 4 ayat yang ke-6. Kitab Sakaria pasal yang keempat ayat yang ke-6. Kalau sudah ketemu kita akan bangkit berdiri sama-sama, kita akan baca ayat ini sama-sama dengan suara yang keras. Nanti kita akan aminkan ayat ini sama-sama. Yang sudah ketemu katakan amin. Oke, hitungan yang ketiga mulai. 1, 2, 3. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya,
bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Yang percaya berkata, amin. Nah, puji nama Tuhan. Perhatikan ini, silakan duduk Bapak Ibu. Perhatikan kitab Sakaria ini, maka berbicaralah ia. Siapa yang berbicara? Yang berbicara ini adalah Sakaria. Sakaria mendapat firman dari Tuhan, lalu Sakaria menyampaikan firman itu kepada Zerubabel. Nah, isinya demikian. Inilah firman Tuhan semesta alam. Firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Bapak Ibu Saudara, kita melihat pada zaman itu, kalau Bapak Ibu membaca dalam Sakaria pasal yang pertama, di situ seruan untuk bertobat. Seluruh orang Israel diminta untuk bertobat. Karena apa? Kita perhatikan saudaraku. Bolak-balik ada dalam pembuangan, ada dalam penderitaan. Dan itu diakibatkan karena ketidaktaatan mereka. Makanya seruan dari Sakaria, ayo berbalik, ayo bertobat. Nah, kembali lagi bangun gereja atau rumah Tuhan yang sudah mulai porak-poranda. Dan ternyata Tuhan menyuruh Zerubabel, ini keturunan dari Raja Daud, bisa dikatakan gubernur, bisa dikatakan bupati pada zaman itu. Nah, itu suruh Tuhan untuk membangun rumah Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan memberikan satu penglihatan pada Nabi Sakaria, dan berita itu harus disampaikan kepada Zerubabel. Oke, siapa itu Sakaria? Sakaria adalah seorang nabi yang mendorong pembangunan bait suci. Karena yang melakukan pembangunan itu adalah Zerubabel. Dan Sakaria ini hidup pada zaman Nabi Hagai. Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam Esra pasal 5 ayat yang pertama, lalu Esra pasal 6 ayat yang ke-14. Nah, penglihatan ini sangat unik, saudara. Kalau saudara perhatikan, ya, penglihatan dari Nabi Sakaria ini. Sakaria ini awalnya tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Tuhan. Karena Sakaria melihat ada kandil. Kandil itu ini, saudara. Ya, ini kalau di tabernakel, ini pelita emas. Ya, ini pelita emas. Tempatnya satu meja dengan roti bakaran. Terus di belakangnya lagi mepet dengan tirai itu ada mezbah dupa. Nah, saudara, Sakaria melihat ini. Pelita emas dengan 2 pohon zaitun. Di sebelah kanan, di sebelah kiri. Nah, pada zaman itu orang Israel tahu persis dan mengerti bahwa cahaya pelita yang digunakan oleh lampu atau untuk lampu ini berasal dari minyak pohon zaitun ini. Dan ini cara pembuatannya sulit sekali. Dan yang membuat itu harus imam-imam. Ada ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan pada waktu itu. Jadi di sini mereka mengetahui bahwa pelita dan kandil itu adalah satu alat yang ada di kemah suci. Dalam gambar kemah tabernakel itu ada halaman, kemudian terpisahkan tirai, masuk ke ruangan suci, terpisahkan tirai lagi, baru masuk lagi ke ruangan maha suci. Nah, ruangan maha suci itu tempat di mana tabut perjanjian ada. Dan tidak boleh ada orang yang masuk di situ kecuali imam besar. Dan itu pun 1 tahun 1 kali, dan harus diikat kakinya ini dengan tali, terus dipasang kelintingan. Saudara tahu kira-kira maksudnya apa? Kalau imam besar itu tidak layak masuk ke ruangan maha suci, dia mati. Kalau yang mati kira-kira siapa yang ngambil? Pak Arab mungkin mau ngambil? Enggak mungkin. Pak Titus mungkin mau ngambil? Enggak mungkin. Karena apa? Kalau orang biasa enggak bisa masuk situ. Nah, makanya kelintingan disertai dengan tali mengikat di kakinya. Begitu mati ditarik keluar. Supaya jenazah itu enggak membusuk di dalam. Nah, oke. Sekarang kita kembali ke kemah suci, saudara. Pada
zaman Zakaria melihat ini bingung. Bingungnya di mana? Biasanya pelita ini, kandil ini, bahan bakarnya atau minyaknya berasal dari buah zaitun. Itu disuling diambil minyaknya. Dan yang bertugas di situ para imam. Setiap pagi dan petang dia potong sumbunya, mungkin kalau sudah mulai hitam. Karena apa? Ini enggak boleh ada asap hitam. Beda kalau kita dulu pada zaman belum ada listrik. Di sini ada yang hidup belum ada listrik, emak-emak ya. Itu masih pakai apa? Lampu oblik, ya, oblik itu. Nah, saya dulu pada waktu pacaran tidur di tempatnya mertua, saya diperkenalkan dengan istri saya, di sana jam 12 malam itu dieselnya mati. Lalu diganti dengan lampu ublik. Nah, itu kalau pagi hidung ini saudara, hitam-hitam saudara. Nah, jadi dulu di kemah suci tidak boleh, makanya dipelihara betul supaya lampunya ini bersinar dengan baik. Dan minyak zaitun ini yang menjadi sumber atau bahan supaya lampu ini tidak padam. Pagi, petang, imam masuk, lalu memotong yang mulai ada hitamnya supaya tetap sinarnya bagus. Tapi yang dilihat oleh Zakaria di sini adalah sesuatu yang berbeda. Nah, perbedaannya di mana? Karena dia melihat, ini pelita ini justru dapat aliran cairan emas dari 2 pohon zaitun ini. Nah, saudara, ini yang membuat Zakaria bingung. Maksudnya apa? Nah, kebingungan itu, ternyata dijawab oleh Tuhan. Kamu harus sampaikan pada ayat yang ke-6 itu. Coba kembali lagi next ayat yang ke-6, perhatikan. Maka berbicaralah ia. Zakaria berbicara, katanya kepada Zerubabel, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya. Bukan dengan apa? Keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan. Artinya begini, memang biasanya pelita itu selalu diisi minyak dari minyak zaitun. Tetapi ini beda. Kemuliaan Tuhan akan mengubah segalanya. Makanya itu bagi kita gereja Tuhan juga harus mengerti akan hal ini. Apalagi kita hidup pada zaman-zaman yang sudah akhir. Ya toh kadang-kadang Tuhan melakukan terobosan yang baru. Dan itu berbeda dengan pengalaman-pengalaman kita. Karena pengalaman tidak bisa jadi doktrin buat kita. Nah, inilah yang harus kita mengerti. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan keperkasaan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan berkata demikian. Nah, sekarang kita akan melihat siapa itu Zerubabel. Nah, Zerubabel adalah seorang gubernur yang dipilih Tuhan untuk satu misi pembangunan kembali bait suci yang kedua di Yerusalem. Kalau saya membaca sejarah, ternyata Zerubabel ini pun juga keturunan dari Raja Daud. Pekerjaan itu memang sulit. Karena apa? Menghadapi tantangan untuk membangun kembali rumah Tuhan atau bait suci Tuhan itu menghadapi berbagai macam banyak tantangan, permasalahan. Tetapi kita perhatikan, bisa ditayangkan ayat sesudahnya ayat yang ke-7. Saya tidak mencatat di situ. Saudara perhatikan ayat yang ke-7, siapa engkau gunung yang besar. Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Perhatikan. Secara logika saudara, gunung yang besar di depan Zerubabel itu sulit untuk diratakan. Betul? Makanya diingatkan pada ayat yang ke-6, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku. Gunung yang besar bisa diratakan. Terus dikatakan lagi, di situ dikatakan ia yang mengangkat batu utama. Artinya dia akan memulai, sedang orang bersorak, bagus, bagus sekali batu itu. 8. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, demikian. Next, 9.
tentang Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini dan tangannya juga akan menyelesaikan. Tuhan sudah memulai. Tuhan akan menyelesaikan dengan caranya yang ajaib. Nah, itu yang dimaksud bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, tetapi dengan apa? Roh Tuhan. Makanya pada zaman-zaman yang sudah akhir ini, Bapak Ibu, kalau saudara melakukan semua kegiatan dengan kuat dan gagah kita, saudara akan hancur. Tapi dengan kekuatan Tuhan, saudara akan mengalami yang namanya terobosan-terobosan yang baru. Perhatikan di sini saudara, gunung permasalahan memang Tuhan izinkan ada di depan mata kita. Tetapi dengan kekuatan roh Tuhan, itu bisa diratakan. Pembangunan pun bisa dimulai dan diselesaikan dengan baik oleh Zerubabel. Dan itu tepat seperti yang dinubuatkan Tuhan melalui Zakaria. Bukan karena kepandaian. Bukan karena pengaruh besar Zerubabel jadi seorang gubernur pada waktu itu. Bukan. Tapi karena Tuhan. Nah, puji nama Tuhan. Next, kita akan melihat beberapa contoh perlunya berjalan dengan Tuhan. Ini contoh-contoh yang harus kita pelajari. Nanti dari contoh-contoh ini, kalau ini dipraktekkan, diterapkan dalam hidup kita, dalam keseharian kita akan mengalami terobosan yang baru. Nanti di akhir firman Tuhan ini, saya mau saksi bagaimana Tuhan bekerja atas keluarga kami hingga saat ini. Yang pertama, saudara, tentang Musa. Musa, seorang hamba Tuhan. Nah, dia pernah berkata di dalam Keluaran pasal yang ke-33, ayat yang ke-14 sampai yang ke-15. Lalu ia berfirman, Tuhan berfirman kepada Musa, aku sendiri tidak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu. Berkatalah Musa kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Wow. Perhatikan, Musa itu nabi besar. Musa dikatakan orang yang lembut hatinya. Gitu saja Musa berkata, jika engkau tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Karena apa? Kalau kita melihat kronologi kejadian bagaimana orang Israel keluar dari tanah Mesir, hanya oleh seorang Musa dibantu Harun. Sedangkan Fir'aun terus mengincar mau membunuh orang-orang Israel. Dan kita melihat setelah melalui Laut Tebrau, dia menyeberang ke padang gurun. Sebetulnya perjalanan dari Mesir sampai ke mana tanah perjanjian itu kurang lebih 2 minggu, 3 minggu, bisa paling lama 1 bulan jalan kaki. Tapi sampai berapa lama berputar-putar? Selama 40 tahun. Perhatikan, ini bukan waktu yang pendek, tapi ini waktu yang panjang. Bahkan Alkitab mencatat tidak ada seorang pun yang masuk, termasuk Musa, ke dalam tanah perjanjian kecuali Yosua dan Kaleb. Hanya 2 orang. Kita melihat mulai keluar dari Mesir, beberapa hari keluar dari Mesir, Tuhan tunjukkan pemeliharaannya dengan makan mana setiap pagi sediakan oleh Tuhan. Burung puyuh Tuhan sediakan juga. Toh juga harus mengolah juga. Dengan kreasinya sendiri-sendiri. Gitu saja sudah muring-muring. Tatkala diperhadapkan dengan kehausan. Tidak ada air minum. Tuhan mengadakan mujizat di situ. Nah akhirnya bangsa Israel itu menggerutu. Dan Musa tahu. Makanya Musa berkata, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami pergi. Kenapa? Yang dihadapi itu adalah orang-orang yang tegar tengkuk. Angel ditoto, saudara. Betul, sulit untuk dibentuk bangsa Israel pada waktu itu. Nah, makanya dia selalu ingat kejadian-kejadian di Mesir. Oh, di Mesir ada semangka, ada bawang pre, ada melon, makanan enak-enak. Kami susah, nggak apa-apa di sana. Yang penting kami makan, enak di sana. Nah, saudara perhatikan. Musa ini satu contoh. Jika engkau tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Yang kedua tentang Daud. Ya. Daud pun pernah berkata,
Mazmur 51 ayat yang ke-13. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Janganlah mengambil rohmu yang kudus daripada aku. Kenapa Daud berkata demikian? Daud ditegur oleh Nathan. Karena Daud berzina dengan Bathsheba. Sampai punya anak satu. Waktu Nathan datang, Nathan tidak langsung menegur. Loh kamu berbuat gitu bro? Enggak. Dengan perumpamaan, dengan peribahasa, dengan cerita. Lalu Daud berkata, oh orang itu harus mati. Baru Nathan berkata, itu kamu. Nah, begitu Daud ditegur oleh Nathan, saudara, Daud tidak marah. Padahal Daud pada waktu itu punya kuasa, bisa membunuh Nathan. Betul saudara? Karena dia seorang raja. Tetapi sebetulnya tatkala teguran itu disampaikan, Daud langsung introspeksi diri. Daud langsung tahu diri. Mungkin dia mengingat masa lalunya, aku ini siapa? Sehingga sekarang aku ini jadi apa? Awalnya bukan siapa-siapa, sekarang aku jadi raja. Hanya mengembalakan 2-3 ekor kambing. Oleh bapaknya tidak diperhitungkan. Mazmur 27 ayat yang ke-10. Walaupun bapakku dan ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan menyambut aku. Sampai bapaknya sendiri tatkala Nabi itu datang mau mengurapinya, anak-anaknya semua dikasih. Tuhan ngomong bukan itu, bukan itu, bukan itu. Tanya lagi, anakmu dine. Ya tahu waktu Samuel datang, anak mana lagi? Tidak ada. Loh Tuhan ngomong ini tidak cocok di mata Tuhan. Baru ingat, oh ya di ladang ada Daud. Masih kecil. Makanya Daud menulis sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Sepertinya dia seperti anak yang tidak dikehendaki oleh orang tuanya. Tetapi karena dia punya satu pengalaman. Dia menyanyi, memuji Tuhan, melibatkan Tuhan. Begitu dia sudah sukses jadi raja, setiap mau bertempur dia tanya sama Tuhan. Tuhan boleh enggak aku maju berperang? Kalau Tuhan ngomong boleh, maju, pasti menang. Kalau Tuhan ngomong enggak boleh berdiam diri. Sampai Tuhan ngomong boleh maju perang. Nah, tetapi perhatikan, pada waktu dia sudah jaya, saudara, dia mulai kendor. Dalam arti hubungannya dengan Tuhan ini sudah mulai berkurang. Karena kemakmuran. Karena apa? Karena kejayaan, karena posisi yang sudah enak. Makanya leye-leye semua maju perang. Dia ada di istana. Apalagi di contoh rumah. Mungkin di balkon istananya gitu. Lihatlah orang mandi yang ada di bawah. Iya kalau mandinya itu kayak di hotel gitu tertutup. Enggak, ini enggak ada atap atasnya. Dilihatlah oleh Daud. Daud berzina sama Bathsheba. Enggak ada yang tahu. Tapi sepasang mata yang tidak pernah memejamkan matanya. Yaitu mata Tuhan yang terus tahu keadaan kita. Dan Tuhan sayang pada Daud. Akhirnya Nathan disuruh untuk negur Daud. Dan Daud ngerti akibat dosa ini pasti Tuhan marah. Itu makanya dia permohonannya kepada Tuhan. Mazmur 51 ayat yang ke-13. Jangan buang aku dari hadapanmu Tuhan. Jangan buang aku dari hadapanmu. Jangan ambil rohmu daripadaku. Ini penting saudara. Apalagi gereja Tuhan. Itu bisa hidup sampai saat ini itu karena roh Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kita. Makanya itu belajarlah kita melibatkan Tuhan dalam hidup. Kita sering berkomunikasi dengan roh Tuhan, supaya kita makin kuat di dalam Tuhan. Ini sosok Daud. Perlunya kita berjalan dengan Tuhan. Dan kita lihat saudara karena pertobatan daripada Raja Daud ini saudara. Lalu Daud kembali lagi bisa menyenangkan hati Tuhan. Apa yang diperbuat oleh Tuhan? Tuhan berkata keturunanmu tidak putus-putus dan tidak akan berhenti memerintah atas Israel. Salomo jadi raja di Israel. Walaupun sempat Israel itu terpecah jadi dua. Tapi tetap yang namanya keturunan Daud itu memerintah terus dan terus memerintah. Nah puji nama Tuhan saudara. Nah,
Kemudian kita melihat murid-murid Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus pergi, naik ke surga, saudara. Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, permintaannya para murid Tuhan, maukah engkau mengembalikan Israel ini menjadi jaya kembali? Artinya maukah engkau jadi raja untuk bangsa Israel? Sampai sekarang kenapa bangsa Israel mau menerima Yesus Kristus itu sebagai Mesias yang disuruh Tuhan sebagai Tuhan? Karena ini saudara, asal usulnya, loh katanya jadi raja, kok berasal dari keturunan tukang kayu. Padahal sebetulnya kalau dilihat dari Yusuf itu mundur sampai ke Daud, itu masih ada keturunannya. Nah, puji nama Tuhan. Tapi kita perhatikan di sini, Bapak Ibu Saudara, pesan Tuhan sebelum dia naik ke surga. Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang meninggalkan Yerusalem. Dia melarang, Tuhan melarang meninggalkan Yerusalem. Dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Ya, perhatikan di sini. Ia melarang meninggalkan Yerusalem, lalu menyuruh untuk tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, saudara, kita melihat ini ada hubungannya dengan gereja Tuhan, dibaptis dengan Roh Kudus. Lalu pasal yang kedua, 1 sampai yang keempat, dikatakan ketika hari Pentakosta, semua orang berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka, kata-kata itu perhatikan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka. Perhatikan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Tuhan berkata, jangan tinggalkan Yerusalem. Kamu tinggal di situ. Sampai apa yang dijanjikan Bapa itu tergenapi. Karena apa? Kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Di loteng Yerusalem, murid-murid penuh dengan Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu perhatikan dan kisah cerita di dalam Kisah Para Rasul ini, saudara, nah ini sesuatu yang luar biasa. Setelah mereka penuh dengan Roh Kudus, hidup mereka beda. Perhatikan, yang mau saya katakan hidup mereka beda itu bukan beda, oh mereka itu setelah penuh dengan Roh Kudus jadi kaya, enggak. Setelah mereka penuh dengan Roh Kudus jadi perjalanan hidup mereka enak gitu, enggak. Tapi justru setelah penuh dengan Roh Kudus, secara jasmani hidup mereka mengalami kesusahan. Tetapi yang saya mau ambil di sini, kalau Bapak Ibu perhatikan, Kisah Para Rasul berurutan. Petrus itu siapa? Petrus itu adalah seorang nelayan. Pendidikannya kira-kira kalau nelayan itu apa, saudara? Halo? Saudara tanya itu di daerah Kenjeran sana. Orang-orang yang di pesisir Kenjeran itu, tanya pendidikannya untuk nelayan itu apa? Halo? Kira-kira pendidikannya apa? SD, SMP. Ya itu syukur, gelem sekolah gitu loh. Kanggo apa sekolah larang-larang, toh ya jadi nelayan kan gitu. Nah, saudara perhatikan. Tetapi Petrus, setelah Petrus ini dibaptis dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, karakter beraninya itu muncul kembali. Tadinya memang Petrus seorang pemberani karena ada Yesus di sampingnya. Makanya tatkala tentara mau menangkap Tuhan Yesus, satu orang yang namanya Malkus itu dipotong telinganya. Ya, perhatikan. Dia seorang pemberani, tapi begitu Yesus ditangkap, dia menjadi seorang pengecut.
Ya loh, waktu ditanya, loh, kamu kan muridnya itu loh. Lah aku lihat loh, sering loh kamu sama-sama dia. Oh enggak, aku enggak kenal. Kesana lagi, nongkrong, ditanya, loh aku sering lihat loh kamu sama-sama dengan orang itu. Enggak, aku enggak kenal, pindah lagi. Karena Tuhan sudah ngomong, sebelum ayam berkokok 3 kali engkau sudah menyangkal aku. Tapi setelah penuh dengan Roh Kudus, walaupun Yesus tidak ada pada waktu itu, dia menghadapi kesusahan, tapi berani dia khotbah, berani dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sampai sekali khotbah, KKR besar pada waktu itu 3.000 orang bertobat, dibaptis. Terus kita melihat bagaimana kehidupan gereja-gereja zaman gereja mula-mula. Makanya ini yang sering kali jarang disampaikan ke gereja. Kehidupan gereja mula-mula terutama ring satunya Tuhan, 12 murid itu kan Yudas mati ditambah lagi dengan Matias itu, ya ringnya Tuhan, kalau saya membaca itu sejarahnya, matinya tidak wajar semuanya. Atau ada kepala dibalik, ada yang digoreng, ada yang dipenggal. Paulus pun juga begitu, mau dirinya mati untuk Tuhan. Karena apa? Sudah penuh dengan Roh Kudus. Walaupun pada waktu itu menghadapi siksaan yang berat. Saya membaca sejarah gereja, sejarah ngeri loh saudara. Dianiaya, makanya itu kan di Kisah Para Rasul, makanya yang namanya Stefanus itu jadi martir pertama. Dengan pemimpin jihadnya yaitu siapa? Saulus. Sampai Saulus akhirnya bertobat. Nah, orang yang penuh dengan Roh Kudus itu yang namanya kesakitan menimpa di dalam hidupnya, dia tidak mengalami satu ketakutan. Kenapa? Karena roh lebih kuat ada dalam hidupnya. Jadi yang namanya kesusahan, kesakitan itu tidak dirasa. Saudara kalau dilempar batu 1 kali bilang apa saudara? Kalau dilempar 1 kali gitu bilang apa? Wong Jawa ngomong, waduh. Waduh, gitu saudara. Tapi saya melihat Stefanus ini begitu dirajam, dia tidak bilang apa-apa. Dia hanya menatap ke langit. Nah, kalau waktu dirajam batu tempatnya seperti ini, tahu dirajam ngono, wendo kanan, wendo kiri, tak kena. Enggak, waktu itu Stefanus itu dimasukkan sumur yang tidak ada air, lalu dia dirajam batu dari atas. Pak, dia tidak bisa bergerak, geraknya sempit sampai mati. Perhatikan saudara. Ya, makanya perlu Roh Kudus. Supaya apa? Ada kekuatan. Tatkala menghadapi kesusahan seperti itu, apalagi zaman sekarang ini. Next, dalam PowerPoint kita perhatian. Zaman sekarang ini 2 Timotius, pasal yang ketiga, yang pertama dikatakan, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Loh, saudara, saya mau tanya, akibat pandemi 19 yang lalu, ada yang tidak ikut merasakan dampaknya? Halo? Pak David gimana Pak? Tidak ibadah Pak yo? Ibadah terus yo? Di tempat kami beralih ke Zoom saudara. Sampai sekarang itu 2 kali di gereja, 2 kali Zoom. Nah, tapi yang gereja di mana kami gembalakan yang satunya di Tanah Merah, itu tetap berjalan tapi hanya dibatasi 15 orang. Nah, ini berdampak loh. Bahkan sampai sekarang teman-teman itu ngomong, kenaan ibadah Zoom, kenaan ibadah lewat apa itu Facebook online. Aduh, saya ikut dikongkon ibadah iso lewat HP. Saudara, perhatikan. Kalau dulu tidak ada yang namanya perpuluhan, kolekte dan lain-lain itu lewat rekening itu ya, tidak pernah ya. Di satu gereja itu bangku belakang itu sudah dipasang barcode. Saudara. Mau transfer berapa gitu. Tapi tadi tak lihat di sini kok tidak ada barcode-nya ya. Di belakang kursi. Wadah. Puji Tuhan. Sampai seperti itu, saudara. Nah, perhatikan saudara. Pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dan itu berkembang. Makanya dalam Kekristenan itu jangan cuma diajar berkat
saya tidak setuju. Karena apa? Begitu saudara tidak diberkati, saudara akan tinggalkan Tuhan. Tapi kalau saudara diajar tentang Yesus Juru Selamat, dalam keadaan apapun juga sekali Yesus tetap Yesus untuk selama-lamanya. Saudara, perhatikan, memang gereja mengalami masa yang sukar, tetapi roh Tuhan yang menopang mereka. Zerubabel itu ada gunung di depan. Tapi kalau Tuhan berkata bukan dengan kekuatan dan keperkasaan, itu karena aku bisa rata. Tuhan sudah memulai, Tuhan juga akan mengakhirinya. Saudara, setiap manusia itu pasti memiliki kekuatan untuk menanggung segala hal. Dan itu harus dihadapi. Ternyata saudara, kekuatan kita makin lama makin berkurang. Kekuatan kita ada batasnya. Sementara tantangan yang ada di depan makin hari justru makin berat. Makin sukar. Ayo. Kalau dulu lulus SMP, SMA wis bangga ya. Oh bangga anakku lulus SMA. Saya dulu sama mbah saya, enggak usah sekolah dukur-dukur. SD aja, bantu mbah macul di sawah. Tapi saya ingin sekolah. Sehingga saya rela masuk panti asuhan. Sehingga saya bisa lulus SMA. Kemudian saya pergi ke Surabaya. Oh lulus SMA wis bangga saudara. Karena orang-orang di kampung saya hanya SD, SMP mentok saudara. Tapi sekarang saudara SMA, ayo mau jadi apa SMA? Ya, ini adik Daniel ini lanjut lagi S2 saudara. Kemarin anak saya itu sama Bapak Pendeta Jonathan Octavianus, kan itu satu teman sama saya, bilang sama gini, Pak Titus, kayaknya anaknya lanjut. Iya Pak lanjut Pak, ini saya ngenteni duitnya kan gitu. Nah karena saya ngomong sama Obed, Bet kamu kerja, ya nanti gajimu 3 juta ke atas ya, kamu kuliah meneh. Karena saya ini hamba Tuhan, jujur saya Tuhan betul-betul. Kalau dulu ya kami berkecukupan, tapi sekarang hanya karena Tuhan kami bisa ada hingga saat ini. Makin hari ke depan tantangan makin banyak, bukannya makin berkurang. Lalu pengaruh dunia, dosa itu semakin merajalela. Ini sudah di akhir zaman. Ini menjadi ancaman buat kita yang mau hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Kemarin saya dapat kesaksian dari teman pendeta, Bapak Pendeta Michael Sony Suryawan. Ya, kami bersahabat baik dengan beliaunya. Ya, beberapa hari kan tinggal di Amerika untuk melayani di sana. Kalau di Indonesia ya paling gereja dibakar, gereja tidak boleh jalan operasinya, ya sehingga mau ibadah sulit. Nah itu masih enak gitu. Di sana itu gereja kalau tidak mau menikahkan yang sejenis, lanang ambek lanang, wedok ambek wedok, kalau tidak mau menikahkan pendetanya akan masuk penjara. Siapa yang memasukkan penjara? Gubernur. Oh, ini di Indonesia belum ada. Makanya bersyukur ada di Indonesia ini. Nah perhatikan, keadaannya seperti ini, keduniawiannya seperti ini, dosanya seperti ini. Nah kalau kita menghadapi semua ini, jangan berkecil hati, jangan putus asa. Memang dengan kekuatan kita sendiri itu terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas buat kita. Kuasanya dulu, sekarang, selama-lamanya tetap. Dan gereja Tuhan harus tahu akan hal ini. Makanya itu mari kita belajar ke depan, berjalan bersama dengan Tuhan dan kekuatannya. Siapa yang mau coba berjalan dengan kekuatannya sendiri, saudara akan binasa, saudara akan gagal, saudara tidak akan berhasil. Tapi yang mau taat, lalu mengizinkan roh Tuhan memimpin, mengendalikan hidupnya, kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Kita menjadi orang yang berhasil, kita menjadi orang yang sukses dengan gilang gemilang. Karena apa? Perjalanan hidup kita, ingat aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Ya, saya dulu melayani di TNI Angkatan Laut. Ini Obed Edom waktu masih kecil sering saya ajak. Ya, saya waktu melayani di Armada Timur, itu saya tidak boleh naik sepeda motor. Jangan Pak Pendeta, langsung dijemput sama mobilnya Bintang 2, Panglima Armatim. Kami dijemput, sampai tetangga heran. Loh, ini Om ini mau diajak kemana? Dijemput propos lagi. Pakai mobilnya Bintang 2 Angkatan Laut lagi. Nah, heboh di kampung loh. Itu ya, mau diapano ya?
salah apa ya? Padahal lupa, yang saya bawa pakaian putih, yang saya bawa ini jas. Kan orang mungkin temen lebu penjara pakai jas. Nah, begitu pulang tetangga ibu, loh, bisa mulai om. Lah apa gak bisa mulai? Loh mau numpak cekelami propos. Nah, saudara, itu pengalaman-pengalaman seperti itu. Saya saja merasa nyaman begitu masuk lingkup TNI Angkatan Laut dengan satu kawalan propos. Nah, apalagi yang mengawal Tuhan, pencipta segala-galanya. Tuhan itu hebat, katakan amin. Ya, dia dengan rohnya itu akan memberikan satu kekuatan dalam hidup kita. Satu cerita, saudara. Pada ulang tahun negara Amerika Serikat yang ke-200 tahun, ini adalah Presiden Amerika Serikat yang ke-16, namanya Abraham Lincoln. Ini seorang Presiden Amerika terbaik. Nah, kesimpulan yang dibuat oleh 65 sejarawan Amerika, keberhasilan, kepopuleran seorang Abraham Lincoln ini tidak lepas dari kesadarannya untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Suatu saat, saudara, itu pegawai kepresidenan lewat kamarnya Abraham Lincoln. Dia mendengar ada suara di dalam. Dikira dia bercengkerama dengan siapa, dengan istrinya, atau dia sedang memarahi anaknya, atau dia sedang bertengkar dengan apa. Tapi begitu diintip pegawai istana itu, dia heran. Ternyata Abraham Lincoln duduk, lalu dia berbicara kepada Tuhan. Roh Kudus pimpin saya untuk menjalankan pemerintahan atas negara yang besar ini. Dan sejarah mencatat, presiden yang ke-16 adalah presiden yang terbaik di Amerika Serikat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai penutup saya mau bersaksi. Tuhan itu luar biasa dalam hidup saya. Saya orang dari desa, saya masuk ke Surabaya tahun 95. Saya tidak membawa apa-apa, hanya membawa pakaian satu tas rangsel. Saya bawa emas perak enggak punya, duit juga enggak punya. Saya langsung ditaruh di gereja, saya jadi pengerja di gereja. Lalu saya kursus Alkitab di Jalan Mojopahit. Di Gereja Bethel Tabernakel Jalan Mojopahit. Selama 2 tahun kami ada di situ. Nah, saudara, kami bersyukur kalau sekarang Tuhan izinkan kami sekeluarga ini boleh jadi pendeta. Itu bukan karena kuat dan gagah saya, saudara. Orang dari desa tidak punya pengalaman apa-apa, lalu di Surabaya sekarang jadi pendeta. Nah, kemudian saingannya sekarang itu MTH, doktor teologi, profesor teologi. Saya wong desa, ya, MTH saya hanya bermodal M150, saudara. Apa itu M150? Slogannya apa? Aku bisa. Nah, itu, saudara. Nah, itu aku bisa. Nah, itu. Hanya bermodal itu, aku bisa. Ya, iso apa sih? Iso ngapel gereja. Ya, saya dulu enggak bisa main keyboard karena gereja yang saya tempati ada keyboardnya, saya belajar sendiri di situ. Saya bass belajar sendiri. Hanya saya bisa main gitar aja, gitar rogrong gitu. Sampai nyetir mobil pun itu juga karena nyuri-nyuri, tahu nyuri-nyuri. Saya sering pergi sama supirnya gereja, lalu saya tanya, "Niki nopo Pak?" "Oh iki kopling, iki rem, iki gas." Kemudian, "Oh ngono ya carane ya." Tak praktekno. Begitu saya bisa, saya pagi jam 4 Pak supirnya belum datang, saya mengeluarkan mobil, saya izin sama Ibu pendetanya, "Tante, mobilnya tak keluarnya ya." "Ojo nabrak ya, jangan nabrak." "Enggak Tante," gitu. Metu mobil ceret, tapi balikin gereja setengah jam meneh. Kan jam 4 esok kan sepi loh. Tak lewat jalan Tambak Sari, muter jalan Ambengan, muter lewat THR, muter lagi jalan Ngaglik, balik lagi ke Rangkah Besar. Itu alon-alon, saudara. Setiap minggu pagi jam 4 saya selalu lakukan itu. Akhirnya pinterlah nyetir mobil. Sampai sekarang akhirnya saya pun juga dapat berkat mobil. Ya, itu bukan karena kuat dan gagah, tapi itu karena Tuhan. Ya, walaupun kami sampai sekarang ini masih kontrak, tapi kami pede saja dengan anak saya. Anak saya tanya, "Betul enggak duit papa pendeta kaya aku?" "Ora," ya gitu lah. Tidak. Ya, ternyata saya bisa menyekolahkan anak saya. Ini adiknya juga sekolah di Unitomo semester yang ketiga. Saudara, jujur
Dulu memang ada salah satu gereja yang gaji saya, tapi sejak pandemi 3 tahun yang lalu, tugas saya sudah selesai, kontrak saya sudah selesai, saya harus kembali ke nol. Ya, saya sempat putus asa, tidak ada tabungan sama sekali. Untungnya mari bayar kontrak, masih aman 2 tahun lah Tuhan. Ternyata Tuhan itu sampai sekarang loh. Kalau orang berjalan bersama dengan Tuhan itu luar biasa. Tanya itu jemaat yang kami layani dengan setia Ibu Esther. Pergumulan kami, waktu kami menghadapi pandemi, kami masih bisa berbagi dengan jemaat. Tatkala kami punya, tatkala dapat berkat, saya tanya, berkat ini kanggo sopo yo? Kanggo jemaat Pak Titus, tak bagi ke jemaat. Buat Pak Titus yo, tak nikmati gitu loh saudara, enak aja. Nah saudara, puji Tuhan. 3 tahun dengan 0 rupiah, kami tetap bisa melayanan misi sampai sekarang. Ya, anak-anak saya ternyata kemarin bisa menyelesaikan dengan biaya sekian, gak apa-apa, dibayar. Anak saya yang perempuan juga dibayar. Ya kembali lagi, memang kadang-kadang saudara, kalau keadaan sudah mulai terdesak gitu, kadang-kadang muncul keduniawiannya. Artinya begini, aku tak kerja ya. Gitu. Saya ngomong, mah tak kerja ya. Penteri tak dol, tak golekno mobil Kalya, tak kanggo nge-Grab. Saya ngomong sama anak saya Bet Edom, Bet, didol ya penteri, tinggal apa Pak? Didolnya Kalya, Papa biar nge-Grab untuk duit, engko nak ya toh. Kamu so kuliah meneh kan. Anak saya bilang apa? Papa kalau mau nyicil lo, penteri ojo didol. Tak pikir meneh lah aku nyicil situ mencicil. Situ mencicil gitu loh saudara. Nah, kemudian kami tetap sama istri saya ini, saya bersyukur punya penolong yang luar biasa. Ojo kerja padu ae, ya wis doa. Saya tanya teman pendeta, wis Pak Pur itu tugasnya enggak cocok kayak nge-Grab ya no. Cocok itu khotbah di gereja, ya sudahlah khotbah. Saudara, jujur ya, saya di tempat penggembalaan kami, saya enggak ngambil perpuluhan, enggak ngambil kolektor. Tanya itu ada jemaat saksinya sampai sekarang, saya tidak ngambil. Kok bisa hidup? Itu karena roh Tuhan. Itu karena Tuhan. Kami bisa menyelesaikan semuanya. Bukan karena kuat dan gagah. Apa sih seorang Titus Purwoto, orang dari desa, tidak bisa berbuat apa-apa? Karena ada roh Tuhan. Makanya kita bisa bergerak. Puji Tuhan, di Sinode GBT kami dipercaya untuk Departemen Misi wilayah Jawa Timur, Bali, NTT. Jadi memang pekerjaan saya itu keliling. Ya melihat jemaat-jemaat atau pelayanan-pelayanan yang ada di desa-desa. Sama dengan Pak Gembala di tempat ini Pak yo. Blusukan di desa-desa Pak ya toh. Nah itu sang saya kerjakan sampai sekarang. Nah kemarin dapat telepon lagi, Pak kapan pelayanan ke desa? Ya bulan depan. Lah terus aku mau melok lapo bagi berkat. Nah ya sudah saya izini wes. Ayo lah pengen melok pelayanan dum mendewi berkatmu. Saya hanya ini sudah. Jadi penyalur saja. Oke, ayat yang terakhir. Yohanes 14 ayat 15 sampai 18. Next tadi Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 sampai 18. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ia menyertai kamu, diam di dalam kamu. Berarti kan ini ayat yang membuat kami kuat. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepada Tuhan, tidak membiarkan kita. Walaupun Tuhan ada di surga, tapi Roh Kudusnya berperan atas gereja Tuhan hingga saat ini. Kalau gereja Tuhan boleh berdiri hingga saat ini, itu bukan karena kuat dan gagah kita. Ingat lewat perjuangan para rasul, menghadapi kesusahan, menghadapi penderitaan, tapi tetap bertahan. Pada zaman Nero, saudara, orang-orang Kristen itu difitnah. Waktu itu Nero membakar kota Roma, lalu nuduh orang Kristen yang melakukannya, kemudian orang-orang Kristen dibunuh, dijadikan obor. Nah, sampai akhirnya Romawi menjadi negara Kristen. Saudara, tetapi biasanya orang yang sedang dalam kenikmatan, sedang dalam kenyamanan itu lupa akan Tuhan. Makanya saudara harus bersyukur kalau setiap hari menghadapi masalah, berarti Tuhan cinta dengan saudara.
Ya Tuhan ingin menunjukkan nih loh, rohku tetap akan menyertai hidupmu. Walaupun kau susah, walaupun kau sakit, walaupun kau menderita, walaupun kau kekurangan, tetap aku tidak akan membiarkan kamu sebagai yatim piatu. Saya minta save. Ku buka hati untuk rohmu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk rohmu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamah kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari sejak jemaat kita bangkit berdiri sama-sama. Ku buka hati untuk rohmu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamah kami, jamahlah kami, penuhi kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Saudara, saya tidak tahu keadaan saudara seperti apa. Problema yang saudara hadapi seperti apa, saya pun juga tidak tahu. Sekarang buka hatimu untuk roh Tuhan itu bekerja, menjamah. Ceritamu sama Tuhan. Tuhan, aku menghadapi ini, Tuhan, aku menghadapi ini. Setiap kali kami mengalami penderitaan, kesusahan, saya selalu cerita dengan Tuhan. Satu keluarga saya cerita, doa sama Tuhan. Tatkala kita berserah sama Tuhan, tatkala kita angkat tangan menyerah sama Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan menolong setiap hidup kita. Sampai saat ini rohnya itu tetap ada. Kuasanya tidak pernah berubah. Kalau zaman gereja mula-mula, kenapa mereka bisa kuat? Ingat, sebelum mereka pergi, roh Tuhan menguasai para murid. Kalau roh Tuhan itu ada dalam setiap kehidupan kita, saya yakin setiap problem yang saudara hadapi, itu tidak akan mematahkan iman saudara. Masih ada Yesus, masih ada Roh Kudus, kuasanya tidak terbatas, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Waktu Petrus berhadapan dengan orang lumpuh, dia berkata, "Mas perak aku tidak ada, tetapi nama Yesus Kristus, berdiri, berjalanlah." Itu masih berlaku sampai sekarang. Kalau saudara percaya kepada Tuhan, saudara libatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Walaupun ada gunung di depan kita, Tuhan akan meratakan. Mungkin bisnis saudara, perhatikan kalau bisnis itu sudah dimulai bersama dengan Tuhan, walaupun ada tantangannya, tetap Tuhan akan menyelesaikan sampai akhirnya. Sekarang terserah Bapak Ibu Saudara semua, libatkan Tuhan atau tidak. Hari demi hari kesukaran, kesusahan makin merajalela di mana-mana. Kalau kita tidak melibatkan Tuhan, kita akan habis tenaga, kita akan binasa, kita tidak akan berhasil. Tapi kalau saudara melibatkan Tuhan, Tuhan akan terus memberikan satu kekuatan kepada kehidupan saudara. Sampai saudara pulih, sampai saudara melihat kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan dalam hidup saudara. Mari kita angkat tangan kita, katakan, "Ku buka hati untuk rohmu Tuhan. Ku buka hati untuk rohmu Tuhan." Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, haleluya, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi.
buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Haleluya, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami ya Tuhan, ya Tuhan, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamah kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Hati kami bersyukur Tuhan, Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kami. Apapun yang terjadi, kami percaya semua seizin Tuhan pasti ada solusi dari Tuhan. Semuanya pasti mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini termeterai Tuhan, bertanam dalam hati setiap kami, menjadi bekal, menjadi jawaban dalam kehidupan kami. Berikan setiap kami kekuatan, berikan setiap kami hikmat ya Tuhan, untuk menghadapi setiap persoalan hidup kami. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Titus, Tuhan pakai semakin hari semakin dahsyat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati juga Tuhan, seluruh keluarganya Tuhan, istri anak-anaknya dan juga sidang jemaat yang digembalakannya. Biar nama Tuhan semakin dipermuliakan. Tuhan pakai Tuhan, Pak Titus bersama keluarga menjadi alat-Mu ya Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami akan berpisah Tuhan, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing dan melanjutkan setiap aktivitas kehidupan kami. Biarlah pimpinan penyertaan Tuhan senantiasa menyertai kami, memimpin setiap langkah kami. Kami percaya kuasa Tuhan bekerja atas kehidupan kami umat-Mu. Sebab itu Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Curahkanlah berkat-Mu atas setiap kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah segala yang baik, bahkan sangat baik, akan terus mengalir di dalam kehidupanmu. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah kesehatanmu, bahkan diberkatilah setiap usaha pekerjaanmu. Percayalah Tuhan menyertai engkau dan Tuhan akan terus membuat engkau berhasil. Engkau yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat siang.